masih banyak keterangan-keterangan yang akan menyempurnakan makalah yang keempat sebagai dalil-dalil untuk memperkuat apa yang disampaikan dalam makalah yang keempat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Khalifatul Ula Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang akan disampaikan oleh Abu Bakar? Yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kegelapan ada 5 dan lampunya, penerangnya itu juga ada 5. Jadi bahasa yang gamblang, ada 5 kegelapan dan bisa dihilangkan dengan lampu penerangan yang 5, gitu ya. Jadi ada 5 gelap dan bisa dihilangkan, bisa diterangkan dengan 5 perkara juga. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Pertanyaannya, kalau kita mengalami kegelapan, susah enggak? Sulit tidak? Contoh gelap mata, ada gelap mata, ada gelap hati. Mati lampu aja lah, jangan jauh-jauh contohnya. Jangan mati lampu, ya. Ketika orang sedang enak-enak nonton TV, sinetron, nonton bola rame, nonton Jaka Tingkir segala macam. Tiba-tiba mati lampu, kecewa tidak? Kecewa. Ya. Maka oleh karena itu di sini ada 5 hal kegelapan bisa diterangi juga dengan 5 hal penerangan. Kita simak yang pertama, apa yang dimaksud dalam gelap di sini? Yang pertama, cinta akan dunia adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah takwa. Jadi tidak akan manusia bertakwa selama masih diselimuti rasa terlalu cintanya kepada urusan dunia. Pokoknya begini Pak, urusan dunia mah setelah ngomong ke ibadah. Time is money, waktu adalah waktu. Jadi jungkir balik berang penting kang ngimpi-ngimpi duit. Sebab dia selama ini adalah tidak pernah mencari yang lain kecuali hanya mencari urusan dunia. Bisa dilihat orang-orang yang cinta dunia bukan berarti mereka kaya, bukan. Kadang-kadang kita salah paham. Oh, si anu mah dunia, mobil nama mewah, imah na amalaya, pemajikan amah ayah. Hobo dunia bukan yang begitu Pak. Hobo dunia orang yang sama sekali tidak mengerjakan untuk akhirat. Meskipun dia miskin, meskipun dia susah, tetap itu dikatakan hobo dunia. Artinya dia hanya mengerjakan untuk kepentingan dunia. Tapi kalau orang kaya ibadah berkah namanya. Udah rajin ibadahnya, hajinya bertiap tahun, sedekahnya tiap saat, udah begitu rajin ngaji, rajin sholat, alhamdulillah. Ini namanya berkah dunia, berkah akhirat. Ya, jadi bayangkan orang yang cintanya terlalu kepada urusan dunia, maka dia akan gelap. Maka bagaimana cara untuk menggantikan gelapnya itu? Harus diterangi dengan takwa. Maka kalau ada orang yang takwa, takut terhadap ancaman Allah, melaksanakan perintahan Allah, maka insya Allah ini akan timbul terang yang tadinya gelap jadi terang. Jadi disebutnya minal zulumati ilan nur, ya. Jadi keluar dari gelap menuju yang terang. Yang tadinya orang melupakan akhirat, akhirnya dia mengerjakan akhirat. Inilah namanya satu lampu penerangan. Lampunya adalah takwa. Jadi takwa itu adalah lentera kehidupan manusia. Kalau tidak ada lampu, gelap tidak. Kalau tidak ada takwa, hatinya gelap tidak. Maka hati akan terang ketika masih ada takwa di dalam hati. Maka mudah-mudahan
kita yang selalu memaksakan diri konsisten melaksanakan tahlil dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dibuka, libur, tutup, buka, libur, buka lagi. Mudah-mudahan ini termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Kemudian yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, dosa adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah tobat. Jadi kalau orang punya dosa, biasa melakukan dosa berarti dalam keadaan gelap. Contoh ketika orang jalan tengah malam, tidak ada obor, tidak bawa pelita, pastinya Pak Mail putar kotor. Kurang lempang di penting, poek temawa center, temawa cahaya, tidak bawa apa-apa, maka langkah kita akan putar kotor sehingga apa yang ada di depan kita nggak peduli, diterjang dan diinjak, termasuk tai boge dibeli lepas. Lantaran poek. Nah, begitulah orang yang berdosa, maka itu adalah suatu kegelapan. Tidak akan mungkin orang melakukan keburukan dan dosa bila mana dalam keadaan mantak berbuat salah karena poek, numantak nyasar karena poek, usaha mungkin nyasar. Tuh. Lalu bagaimana cara untuk menerangi daripada dosa yang gelap? Atau waktu yaitu dengan taubat. Ya, apa sih tobat? Lah, usiana tobat mah maknana penting ieu mah ngaji. Ya bisa nanya ari tobat kudu kumaha? Kudu ngaji. Ya, Bang. Jadi lain kudu salat tobat. Ada orang mau tobat lalu dianjurkan untuk sholat tobat, mungkin baca di buku kali ya, atau mungkin baca di Google. Pengen tobat kemudian dianjurkan sholat sunnah, datang ke Imam Ustaz, Assalamualaikum, salam. Pak Kiai tolong tulisin tata cara sholat sunnah tobat. Tulis. Alhamdulillah udah seminggu datang lagi ke rumah. Alhamdulillah Pak Kiai, saya udah melakukan sholat sunnah tobat. Oh bagus lah. Terus maghrib, asar, dohor, asar digawe ke engkel, tolong ya. Tak kumaha pikirannya. Nah iyalah gelap keneh aja gelap. Ari anu sunnah dilakukan, ari anu wajib ditinggalkan. Kan tidak nyambung ini. Ya, artinya sholat sunnah tobat mah sunnah namanya juga. Wajibnya bertobat itu berhenti dari maksiat. Yang pertama. Yang kedua, dia menyesal karena telah berbuat dosa. Tanpa ada penyesalan, maka tidak akan ada perbaikan. Mantak jelema loba memperbaiki hidup karena ngarasa kaduh. Dulu jelema nu teu kaduh sampai modal gitu Pak. Tapi kalau orang yang kaduh, orang yang menyesal buru-buru, dah ayeuna loba dosa ya terbagulah loba dosa. Nah, makanya kuari sadar, alhamdulillah ngaji sholat karena untuk mensucikan dosa di masa lalu. Pak Ismail boga baju dipake bengal poe, ai diseuseuh henteu. Kira-kira bau moal? Bau lah. Tapi baju itu boy biarpun bau tidak ada masalah. Nanti dicuci pakai rinso, kemudian direndam, dijemur lagi, wangi lagi, dipakai lagi, kotor lagi, kurang kek sarua. Kurang loba dosa, sholat deui, bersih deui. Dosa deui, sholat dibersih deui. Ayeuna urang teu sholat masih bae. Atau ibaratkan teh baju diseuseuh teh dipake bae. Nah, jadi kalau baju juga kalau bau ya nggak apa-apa lah, kan direndam, dicuci, dibersihkan, dipakai lagi. Kurang geus bae, tos dohor, sholat bersih tak dosa subuh. Begitu habis sholat dohor, mata kita maksiat lagi, telinga kita maksiat lagi, tangan kaki maksiat lagi, nempel di muncara kotoran jana, datang pelentung asar. Allahu Akbar, sholat lagi kita asar, dihapus dari dosa tidur ke asar dengan sholat asar. Ketika beres asar, ngaprak deui dosa deui apa? Tuh, datang waktu maghrib, dihapus lagi dosa kita. Makanya ibarat tadi kita berbuat dosa, tapi ada juga penghapus daripada dosa. Mana? Tobat. Maka orang yang tobat kudu ngaji, kudu sholat.
akhirnya cina tobat. Oh, ampun para mual dede aing minum rinso mual. Ya, jadi kesina tobat mah kudu daek ngaji. Nah, lamun ngaji yakin bakal sholat na istiqomah. Tapi lamun aya di sholat doang ke ngaji tetap bener. Lantaran hidup itu ada dua yang akan sampai ibadahnya kepada Allah bil ilmi wal amal. Harus dengan ilmu dan amal. Ayeuna lamun urang eueuh ilmu ngamal, bebe gawe, bebe ibadah, tapi eueuh ilmu na moal-moal nyampe raga-raga itu. Ya. Jadi yang kedua adalah penerang daripada gelapnya dosa adalah dengan taubat. Ya, maka kata ulama at-taubatu wajibun minadz dzunubi. Taubat itu wajib dari segala dosa. Makanya taubat tadi yang terakhir yang ketiga apa? Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi untuk berbuat dosa. Ya. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, kubur adalah kegelapan. Ya, kalau dalam makalahnya mah wal qabru dzulmatun wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kubur itu adalah kegelapan dan lampu penerangnya kubur adalah bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampaikan kepada orang-orang Wahabi, sampaikan kepada orang-orang ahli bid'ah, sampaikan kepada orang-orang anti tahlil, anti maulid Nabi, anti ziarah, anti segala-galanya, termasuk anti peluru. Bedakan ka manehna tah ieu keterangan dari Abu Bakar Siddiq bahwa untuk menerangi alam kubur ternyata dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berarti kita kalau ada orang meninggal tahlil, ya, ketika ada orang meninggal terus tahlil, berarti kita di situ sedang menerangi alam kubur. Tadi nama poek, pamail, poek, tekan lucu-lucu aja, saking gelapnya. Begitu ada di kamar Nabi Mustafa, ya, mulai tahlil teh, datang cahaya berai bae. Teu beda urang keur poek mangit caah senang, alhamdulillah. Jadi di alam kubur itu gelap. Meskipun kita belum pernah ke sana, tapi yakin gelap. Lamun teu boga lampu, anggaplah urang teu boga listrik, senter teu gablek, obor teu boga. HP ge eueuh. Ya. Tuh. Tapi ketika kita paham dan yakin kalau di alam kubur itu gelap, ternyata ada alat penerangnya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi berarti kalau kita tahlil ada orang meninggal dunia, maka diucapkan la ilaha illallah di lisan, Muhammadur Rasulullah di dalam hati. Itunya. Jadi lamun pamail tahlil cek semutna ya la ilaha illallah di hatena Muhammadur Rasul. Gitu. Ulah ka mana bae. Urang la ilaha illallah dina sumut aya hate acak-acak. Itu paruh. Itu belum bisa zikir namanya. Karena yang namanya zikir menyatukan lisan dan hati, ngucapin la ilaha illallah di mulut, di hatinya Muhammadur Rasul. Insya Allah ini bekal penerangan kita di alam kubur. Maka kalau orang anti tahlil, tidak baca la ilaha illallah, tidak baca Muhammadur Rasulullah, maka akan mengalami kegelapan di alam kubur karena tidak percaya dengan pahala. Yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajul lahal amalus sholihu. La utawi akhirat zulmatun iku pepeteng wasirajul lahal lan utawi lampune iya zulma al amalus sholihu iku amal kang saleh. Maka ketika kita bicara tentang akhirat, di akhirat juga adalah suatu kegelapan. Di kuburan poe, di akhirat
di dalam dunia oke kok dasar orang sepoekan di dunia. Lamun di dunia penuh dengan popoekan pasti di alam kubur nanti kapoe sampai ke akhirat poek. Tuh. Maka di akhirat itu adalah kegelapan dan lampu penerangnya akhirat adalah amal soleh ya pagawean anu bagus, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, itu namanya amal soleh. Penting mau orang kenyawa ya amal soleh namun sih amal soleh tidak hati Pak. Iya, ternyata amal soleh ya amal artinya pagawean soleh anu bagus, berarti mual itu pagawean bagus. Ya, apapun pekerjaan yang diridhoi Allah, yang mendapat pahala dari Allah, maka itu namanya amal soleh. Ternyata amal soleh ini mampu menerangi akhirat sehingga bakal dipertemukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka siapa orang yang ingin bertemu di akhirat dengan Gusti Allah, falyamal, maka becik nggawa amal ya sikman. Maka hendaknya dia membawa amal-amal yang soleh. Nah, amal soleh teh bakal nyangan kurang di akhirat, esina di akhirat bakal panggil ke Allah Subhanahu. Jadi amat sangat bisa dipahami apa yang disampaikan perkataan daripada Abu Bakar Siddiq. Maka dalam Al-Qur'annya mendukung, dalam hadisnya pun mendukung tentang 5 kegelapan hilang dengan 5 penerangan. Ya. Kemudian yang terakhir kata Abu Bakar Siddiq, wasiratu zulmatun wasiratu lahu yaqinu. Lan utawi sirotol mustaqim iku peteng, naon peteng ta? Wasiratu lan utawi lampune lahu kadue ya sirat al yaqinu iku yakin. Artinya bahwa sirotol mustaqim, tempat penyeberangan manusia di akhirat itu adalah gelap. Kira-kira tadi lalu kurang lembang itu kue nyasar mual, tai potong jadi pincang. Tuh, eta ge moal nyampe ke surga, moal nyampe aman ke akhirat, namun dalam keadaan gelap. Bagaimana supaya nanti di siroti penyeberangan itu tidak gelap, supaya kita terang? Maka harus ada penerangan. Apa penerangannya? Al-yaqinu, harus benar-benar punya keyakinan. Bapak kudu yakin lamun Allah adalah Maha Pengampun. Mun urang teu yakin dosa urang teu dihampura ku Allah, silakan urang. Lantaran urang balik bakal mawa dosa. Urang yakin ka Allah mah murah, tina hampuraan. Allah mah disebut nanti lautan pangampura. Artinya sebanyak lautan dosa kita maka akan dimaaf oleh Allah. Tidak usah menggadaikan apa-apa Allah untuk memaafkan dosa hamba-hambanya. Tapi lantaran kurang yakin tina masalah